Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan nikmatnya sehingga dapat mempertemukan kita dalam keadaan daring, yaitu dalam kajian daring Senin malam yang kita lakukan sebagaimana setiap Senin malam biasanya. Untuk kali ini, kajian daring Senin malam ini itu yang yang ke-14 maaf, yaitu pada Senin 12 Syawal 1442 Hijriah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan dan SD Muhammadiyah 1 Waluhulu. Kemudian yang saya hormati juga Ustadz, Miss ataupun Mem, yang kali ini sama-sama kita menjadi audiens ataupun peserta pada kajian malam hari ini. Untuk selanjutnya barangkali langsung saja kita mulai acara kita dengan melafazkan hamdalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan wahyu ilahi yang kali ini akan dibacakan oleh Mem Elida. Untuk Mem Elida, tempat dan waktu kami persilahkan. Halo, assalamualaikum Mem. Mem Elida. Mister, sepertinya Mem Elida masih ada masalah tadi, dia tertahan itu. Jadi tadi dia minta panggilkan dulu, jadi sebentar ya Mister. Oke, Miss Mem. Oke, udah masuk Mister. Halo Mem. Baru tadi ada yang nelpon. Oh iya ya. Ya maaf ya. Iya Mem. Iya Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وما نزل الله من شيء إن أنتم إلا كثير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah pembacaan Wahyu Ilahi yang sama-sama kita dengar dan dibacakan oleh Mem Elida. Semoga menjadi penang pada malam kita nanti. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu acara kajian kita pada malam ini dengan judul Kajian Kronologis Penjajahan Israel terhadap Palestina, yang akan disampaikan oleh Dr. Rifan Aika Putra Nasution. Untuk perlu kita ketahui, Dr. Rifan ini selain sebagai suami dari Memvika, Dr. Rifan ini juga pernah ikut ataupun pernah aktif di dalam ACT atau aksi cepat tanggap, sehingga barangkali sangat mampu untuk menjabarkan materi tentang Palestina ini. Demikian, barangkali mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri kita atau narasumber kita, Dr. Rifan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabil Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat iman dalam Islam, sehingga kita masih dapat kembali mengadakan pengajian daring malam Senin dari pimpinan Senin malam Selasa. Ya, siap Pak. Dari pimpinan cabang Kanopan. Kemudian selawat berangkaikan salam, marilah kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi, yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu, peserta pengajian
daring Senin malam. Berhubung ini masih dalam bulan Syawal, maka sebelum menyampaikan materi pada malam hari ini, izinkanlah kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilap. Selama ini mungkin ada kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohonlah kiranya dimaafkan. Baik, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Sudah? Mungkin sebagian belum, Dok. Sebentar. Belum terlihat. Ini sudah terlihat? Sudah, Dok. Oh, Saya sudah. Oke. Sudah ya? Udah, oke, Pak Dokter. Ya. Jadi sebelum saya mulai sebenarnya agak sedikit bingung juga gitu ya, kenapa kok diminta tiba-tiba ngisi pengajian tentang Palestina seperti itu. Tapi seperti yang disampaikan Agus sebelumnya, alhamdulillah memang beberapa tahun yang lalu pada awal-awal kembali ke Labuan Batu Utara, kita sempat tergabung di dalam relawan aksi cepat tanggap. Alhamdulillah waktu itu juga kita pernah bawa Syekh asli dari Gaza ke Labuan Batu Utara. Cuma tanggal tepatnya saya lupa, tapi kalau tidak salah itu tahun 2018 seperti itu. Kemudian sebelum saya mulai materinya, mungkin ada sedikit yang perlu saya sampaikan, disclaimer bahwa saya bukan pakar, itu yang pertama. Saya bukan pakar untuk masalah Gaza ini. Jadi apa yang saya sampaikan ini semata-mata berdasarkan dari kajian terhadap referensi-referensi yang tersedia. Tapi saya berusaha untuk memilih referensi yang terbaik dan akurat. Sebagaimana biasanya saya mencari referensi untuk menulis artikel di bidang kedokteran atau artikel-artikel lainnya. Jadi seperti yang sama-sama kita tahu bahwa saat ini kembali terjadi bencana kemanusiaan. Jadi kalau misalnya kita di teman-teman aksi cepat tanggap itu sering menyebut ini sebagai bencana kemanusiaan. Bayangkan bahwa ada sekelompok ras di muka bumi ini yang dulunya tidak punya tanah, tiba-tiba saat ini diakui kepemilikan tanahnya di suatu daerah yang padahal sebelumnya di tanah-tanah itu sudah ada yang menempatinya. Ya, itulah bangsa Yahudi ya yang mendirikan negara Israel. Kalau kita mundur ke belakang, ya, kita mundur jauh ke belakang, ya, pada zaman Nabi Musa, ya, itu adalah kalau kita pelajari Al-Quran, khususnya di surat Taha ayat 77, di mana Allah mengisahkan kaum Bani Israel itu diminta untuk lari dari Mesir, ya, karena pada saat itu mereka ditindas oleh Raja Fir'aun, ya, untuk ikut Nabi Musa mencari tanah baru, ya, tanah baru. Dan peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran di surat Taha ayat 77, yang di sana juga ada kisah tentang salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yaitu membelah lautan. Jadi mungkin kalau kita tarik ke belakang, kapan orang Israel ini ya, atau orang Yahudi ini mulai untuk mencari tanah yang menurut mereka itu tanah dijanjikan, ada beberapa yang menyatakan bahwa sejak kisah Nabi Musa ini membawa kaumnya yaitu ke tanah Kanaan, ya. Nah, kemudian tidak tahu kapan tepatnya
bangsa Yahudi ini kemudian menempati hampir seluruh negara di muka bumi. Menempati hampir di seluruh negara di muka bumi. Sampai pada akhirnya ada seorang tokoh, ya, namanya Theodor Herzl, ya. Dia ini adalah seorang pengacara dari negara Austria. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sejak tercetusnya bencana kemanusiaan Israel Palestina yang menyerang warga Palestina, ya, kemarin dimulai penyerangan ketika sholat di Masjidil Aqsa. Jadi orang inilah yang sering ditokohkan pada video yang meminta tanah kepada Sultan Hamid II dari Turki Utsmani, ya. Jadi orang inilah yang memimpin Kongres Zionisme pertama di kota Basel di Swiss tahun 1897 setelah beberapa kali meminta tanah Palestina kepada Sultan, ya, tapi tidak diizinkan. Zionisme sendiri itu adalah secara harfiah itu merupakan gerakan pulang kampung. Jadi kalau misalnya kita analogikan, ya, biasanya mudik gitu ya. Nah, ini orang Zionisme pulang kampung dan berusaha untuk mendirikan negaranya sendiri. Dengan catatan mereka berusaha untuk menjadi orang-orang yang nasionalis gitu, cinta tanah air. Padahal tanah airnya sendiri tidak ada pada saat itu di mana. Kemudian, nah, salah satu peristiwa yang terkenal lagi ini tokohnya, ya. Jadi ada istilahnya deklarasi Balfour. Jadi tokoh sosok yang di sini itu adalah Lord Balfour. Jadi beliau membuat surat kepada pemimpin Inggris pada saat itu tahun 1917 yang isi suratnya itu adalah permintaan tanah Palestina untuk warga Yahudi. Kenapa dimintanya ke Inggris? Karena seperti yang kita ketahui tahun 1917 itu masih masa Perang Dunia yang pertama. Pada saat itu, ya, Inggris dan juga sekutu, ada Rusia dan juga Prancis itu memenangkan Perang Dunia pertama. Sehingga wilayah-wilayah rampasan perang termasuk Palestina itu dibagikan oleh sekutu, dan untuk Palestina itu diduduki oleh Inggris pada saat itu setelah Perang Dunia pertama usai. Dan pemerintah Inggris menyetujui apa keinginan dari Lord Balfour ini. Kemudian, nah, karena orang Yahudi itu sebenarnya bukan bangsa yang pertama ada di Jazirah Arab, terutama di Palestina sendiri, karena berdasarkan catatan sejarah, Palestina itu setelah dikuasai ataupun dikelola oleh kafilah Umar bin Khattab, itu sebelumnya memang menjadi wilayah kekuasaan umat Islam seperti itu, ya. Sampai akhirnya itu di catatan sejarah tahun 1882 itu penetap Yahudi awal itu masuk ke Jazirah Arab. Kemudian tahun 1920 karena Inggris mengizinkan bangsa Yahudi masuk ke Palestina karena mereka yang Inggris yang menguasai Palestina, itu mulai terjadi bentrokan pertama antara bangsa Arab, ya, negara-negara Arab di sekitar wilayah Palestina dengan Yahudi yang masuk ke sana. Bentrokan yang pertama ini dibalas Inggris dengan mengizinkan masuk sekitar 16.500 orang Yahudi lagi ke Palestina. Kemudian tahun kedua, satu tahun setelah bentrokan yang pertama, itu terjadi bentrokan yang kedua. Dan begitu pula terjadi bentrokan yang ketiga antara kaum Yahudi yang diizinkan Inggris masuk ke dalam Palestina sampai akhirnya yang paling besar, ya, sebelum di kaum Yahudi itu mendeklarasikan secara independen pembentukan negara Israel, itu Inggris mengirim kembali 61.000 bangsa Yahudi ke Palestina, ya. Ini tidak disetujui ataupun ditolak mentah-mentah oleh mufti Palestina pada saat itu, yaitu Syekh Amin Al-Husaini. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya kita bicara tentang penjajahan, tentu
selalu identik dengan perang, yaitu perang antara masyarakat yang mempertahankan tanah mereka dengan para penjajah. Jadi kalau dari cerita ini saja kita sudah melihat bahwa ya sebenarnya orang Yahudi atau Israel itu masuk atas dukungan penguasa pada saat itu, Inggris sebagai pemenang perang, masuk ke tanah Palestina, yang menurut mereka itu adalah tanah yang dijanjikan bagi mereka. Kemudian, nah inilah yang membuat asal mula sengketa itu berlangsung. Jadi setelah beberapa kali perang terus menerus, dan bangsa Arab selalu kalah perang, di sini PBB setelah Perang Dunia Kedua, ya, di mana Inggris itu juga lagi-lagi memenangkan perang dengan sekutu, tapi Inggris mulai melepaskan Palestina dari wilayah kekuasaannya pasca Perang Dunia yang Kedua. Jadi kemudian karena banyaknya kaum Yahudi yang sudah masuk ke dalam tanah Palestina, akhirnya PBB mencoba mencari jalan tengah, menawarkan jalan tengah, yaitu membagi Palestina menjadi dua bagian, yaitu bagian yang untuk orang Arab dan bagian yang untuk orang Yahudi. Tentu saja hal ini itu ditentang oleh negara Palestina yang sudah ada di sana. Seperti yang kita ketahui, negara Palestina adalah negara yang pertama kali juga mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya negara Palestina itu sudah lebih dahulu diakui. Tapi kalau kita lihat tadi kisah sejarahnya bahwa banyak kaum Yahudi yang masuk ke dalam wilayah Palestina sebab Inggris yang menguasai Palestina pada saat itu ketika mereka memenangkan peperangan. Dan yang sedihnya pada tahun 1948 Israel mendeklarasikan negara mereka, ya, mendeklarasikan negara mereka bahwa mereka adalah negara yang berdiri sendiri, di mana orang-orang yang dulunya tidak punya wilayah, ya, kini menguasai wilayah-wilayah tertentu di dalam wilayah kekuasaan Palestina. Orang-orang yang dulunya di bumi hanguskan istilahnya oleh diktator dari Jerman, Adolf Hitler, kini mereka mendeklarasikan negara mereka di tahun 1948, ya. Dan deklarasi itu ada satu istilah yang terkenal, land without a people for a people without land. Ya, mereka menyatakan bahwa negara Palestina itu adalah tanah tanpa orang untuk orang-orang yang tanpa tanah. Jadi mereka identikan kaum Yahudi yang migrasi, ya, banyak dari Jerman karena di sana terjadi peristiwa Holocaust, pembunuhan yang sangat besar yang dilakukan oleh Adolf Hitler terhadap kaum Yahudi, dan mereka merasa bahwa mereka itu memasuki tanah yang tidak ada orangnya. Padahal di Palestina pada saat itu sudah sangat berkembang bangsa Palestina itu sendiri. Kemudian terjadi istilah perang Arab dan Israel. Jadi negara-negara di sekitar negara Palestina membantu Palestina untuk berperang dengan Israel. Tapi ternyata selama Perang Dunia Kedua, Israel ini membentuk sistem militer yang cukup kuat. Jadi kalau misalnya kita ambil dari sisi militer, salah satu militer yang paling kuat ini adalah Israel. Dan tentu kita tahu bahwa siapa di belakang mereka semua itu adalah Amerika. Nah, jadi sejak Perang Arab dan Israel yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, itu bangsa Arab selalu kalah perang. Selalu lebih banyak korban dari bangsa Arab dibandingkan dari sisi bangsa Israel. Kemudian sampai ada suatu peristiwa yang paling terkenal, itu tragedi Al-Nakbah, di mana ini adalah peristiwa teror dan pengusiran besar-besaran warga Palestina dari rumah-rumah mereka. Jadi karena Israel menang perang, kemudian kekuatan militernya tidak sebanding untuk dilawan oleh baik itu oleh rakyat Palestina ataupun bangsa Arab pada saat itu, maka terjadilah peristiwa Al-Nakbah ini. Ya, kalau kita lihat di sini ada di hidayatullah.com, di sini mereka meringkas ada 17 poin yang terjadi ketika peristiwa Al-Nakbah itu berlangsung, ya. Jadi ada sekitar 1,4 jiwa tahun 1948, Yahudi itu 600.000 jiwa, ya.
ketika itu terjadi, 90% tanah di negara Palestina itu dikuasai oleh masyarakat ataupun bangsa Palestina. Dan sementara Zionis itu hanya 7%. Dan kesimpulan-kesimpulan lainnya. Sampai akhirnya, seperti yang kita tahu, bahwa kurang lebih kalau digambarkan seperti ini. Jadi kalau pada tahun 1946, inilah tadi yang dikatakan sampai 1948 itu, yang putih ini itu adalah daerah-daerah yang didudukin oleh kaum Yahudi, yang nantinya mendirikan negara Israel. Kemudian yang ini pembagian menurut PBB, ya, pembagian Palestina dan Israel menurut PBB, sampai akhirnya terus berkurang karena pengisiran wilayah ke peristiwa Al-Nakba, sampai akhirnya ini 2012 dan sekarang lebih bertambah sedikit. Ya, kalau kita lihat di peta 2012 ini hanya tersisa ini wilayah yang terkurung, ya, di ujung sebelah sini berbatasan langsung dengan Mesir dan laut. Ini adalah wilayah Gaza dan sekitarnya, dan sedangkan wilayah yang ini adalah wilayah bagian lainnya dari Palestina, termasuk Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Jadi jelas tampak bahwa orang Israel yang sebelumnya tidak punya tanah sendiri itu menjajah bangsa Palestina dengan kekuatan militernya. Sejarahnya sangat panjang, bahkan kalau kita mau lihat tahun per tahun, mungkin kita bisa sampai besok pagi membahasnya. Tapi mungkin saya mencoba untuk sedikit membuka bagaimana sebenarnya pendudukan Israel terhadap Palestina. Ya, kalau mau lebih jelasnya, salah satu referensi yang menuliskan kronologisnya itu ada di Al Jazeera. Ya, ini adalah kantor berita, salah satu kantor berita yang menuliskan kronologisnya. Ya, tapi baru tersedia dalam bahasa Inggris. Kemudian yang perlu kita tahu adalah sampai saat ini, ya, Gaza itu adalah penjara terbesar di dunia. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke peta yang sebelumnya, ya, ini Bapak Ibu, peta yang ini ada sudut kecil ini di sebelah kiri, ya, yang warna hijau, ya, itu adalah dikelilingi oleh dinding dan lautan. Hanya ada satu daerah yang berbatasan dengan Mesir, yang itu dikenal sebagai pintu perbatasan Rafah. Ini dia. Jadi pintu inilah, dan selain jalur laut, adalah satu-satunya masuk ke daerah Gaza, yang saat ini itu terus digempur. Alasan orang Israel menggempur Gaza adalah karena di sana ada teroris yang bernama Hamas. Padahal sesungguhnya Hamas ini adalah gerakan kaum muslimin untuk menolak dan menentang perebutan tanah atau wilayah oleh bangsa Israel. Ya. Yang dari dulu memang pejuang-pejuang Hamas ini memperjuangkan hak-hak mereka dan menolak keputusan PBB yang tahun 1947 yang membagi Palestina menjadi 2 wilayah. Jadi mereka menginginkan bahwa Palestina itu adalah Palestina secara keutuhan, tidak ada bangsa Israelnya. Nah, kemudian selain pintu Rafah itu ada laut. Ya, saya ingat sekali awal-awal saya kuliah di Universitas Yakuala Banda Aceh, ya, beberapa bulan setelah kejadian ini. Jadi ini adalah salah satu kejadian yang cukup terkenal terkait dengan insiden antara Israel dan juga Palestina. Jadi Turki itu mengirimkan bantuan besar-besaran melalui laut. Turki melalui laut untuk ke Gaza. Tapi di salah satu kapal, tiba-tiba tentara Israel itu turun dari helikopter dan menembaki semua relawan yang ada di kapal yang ingin memberikan bantuan kepada Gaza pada saat itu. Nah, peristiwa ini terkenal dengan insiden Mapi Marmara. Ya, kejadiannya di 31 Mei tahun 2010. Salah satu insiden kemanusiaan yang terbesar. Jadi bangsa Israel ini bukan hanya menyakiti ataupun memberikan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan terhadap penduduk Palestina saja, tapi ternyata
untuk orang luar yang memberikan bantuan, mereka juga berusaha untuk mencegah bantuan itu datang ke Gaza, ya terutama ke Gaza, karena di sanalah pusat perjuangan bangsa Palestina sampai saat ini. Ya bahkan kalau kita lihat di berita kemarin, rudal-rudal yang dikirimkan itu asalnya dari pejuang-pejuang Hamas yang ada di Gaza. Kemudian ya saya tidak sanggup sebenarnya kalau harus memasukkan gambar-gambar terkait dengan insiden-insiden kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan di Gaza, karena cukup banyak sebenarnya beredar di internet. Jadi salah satu lagi yang terkenal sampai membuat pergolakan di sana itu adalah peristiwa terbunuhnya seorang perawat, ya, bernama Razan Nazar. Jadi beliau ini itu berada di barisan para demonstran yang menuntut untuk keadilan pada saat itu di Gaza. Tapi ketika melaksanakan tugasnya sebagai petugas kesehatan yang notabene secara kemanusiaan itu tidak boleh untuk terlibat dalam bentrokan ataupun peperangan dan seharusnya tidak dilindungi, beliau gugur ditembak oleh sniper dari Israel pada saat membantu warga Palestina, terutama pada saat itu adalah warga Gaza yang melakukan demonstrasi. Kemudian Indonesia sendiri, karena tadi riwayat sejarahnya itu adalah negara Palestina adalah salah satu negara yang paling awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia, sampai sekarang masih terus mengirimkan bantuan. Dan salah satu rumah sakit yang berdiri di Gaza itu adalah Rumah Sakit Indonesia, ya, nama rumah sakitnya Indonesia Hospital. Jadi saya ingat betul pada saat Syekh dari Gaza 3 tahun yang lalu itu datang, kita bawa ke Labura, beliau menyatakan bahwa kami menyala listrik itu hanya 4 jam. Jadi kalau seandainya ada yang kena tembak rudal, kena tembakan, kena percikan bom, maka waktu 4 jam itulah yang dimiliki oleh rumah sakit itu untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya melakukan tindakan operasi yang membutuhkan segala macam peralatan medis yang butuh listrik. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kepedihan dan juga kesengsaraan yang dirasakan masyarakat Gaza. Ya, bahkan untuk Rumah Sakit Indonesia saja kemarin pada saat serangan yang terakhir itu juga kena tembak. Sebagian wilayah rumah sakit itu kena tembakan rudal orang Israel. Jadi kalau kita bilang, ya, kalau saya sangat setuju, ya mungkin kita melihat bahwa banyak sekali kutipan ini digunakan di mana-mana, bahwa kita tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina. Cukup menjadi manusia. Kenapa dikatakan demikian? Karena sesungguhnya apa yang dilakukan Israel laknatullah alaih itu sudah melebihi di luar batas kemanusiaan. Ya, di luar batas kemanusiaan. Bahkan kalau dengar cerita dari teman-teman aksi cepat tanggap, bantuan yang diberikan oleh aksi cepat tanggap ke sana melalui gerbang Rafah itu dilakukan secara prinsip ekonomi. Jadi aksi cepat tanggap itu membayar biaya tertentu kepada pemerintah Mesir untuk diizinkan masuk mengirimkan bantuan ke dalam wilayah Gaza, Palestina, melalui gerbang Rafah. Kalau misalnya tidak diberikan sejumlah biaya itu, maka pintu gerbang itu tidak akan dibuka dan ditutup. Dan kalau misalnya kita mendengar kisah-kisah, ya beberapa kali juga waktu di Aceh kita sempat dengar bahwa memang ada terowongan-terowongan yang dibuat oleh pejuang-pejuang di sana untuk menyeludupkan makanan dari luar dan keluar masuk ke wilayah Gaza. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tarik lagi, wah banyak sekali. Mungkin tidak cukup waktu. Jadi saya memikirkan bahwa yang awal-awal ini yang mungkin yang bisa kita ketahui bahwa memang pada dasarnya mereka itu adalah menginginkan tanah yang dijanjikan kepada mereka, dan akhirnya mereka menggunakan berbagai macam cara, termasuk ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa keruntuhan Turki Utsmani, ya, di Turki itu juga adalah tipu daya dari Zionisme bangsa Israel, sampai akhirnya
Turki menjadi negara liberal pada saat itu, dan akhirnya mereka bisa lebih leluasa untuk menguasai tanah Palestina. Jadi semoga dengan kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya awal dari pendudukan Israel terhadap Palestina ini, makin meningkatkan giroh kita ya. Jadi kalau misalnya kita jauh di Indonesia, kita tetap harus membantu. Kalau belum bisa membantu dengan materi, maka setidaknya kita berikan doa terbaik kita kepada kaum muslimin yang di sana, karena bagaimanapun mereka itu adalah saudara kita ya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Qur'an bahwa sesungguhnya setiap muslim itu adalah bersaudara. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa apabila engkau melihat kemungkaran, maka stoplah atau hentikanlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Apabila engkau tidak mampu, maka hentikanlah dia dengan ucapanmu. Nah, dan bila engkau tidak mampu juga dengan ucapanmu, maka hentikanlah dengan hatimu. Jadi kalau kita tidak bersuara, maka buzzer-buzzer di luar sana yang bersuara, ya. Maka buzzer-buzzer orang-orang yang dibayar, yang memang Zionisme ini bukan hanya di Israel, jadi sudah ada di semua negara, entah-entah pun memang di Indonesia sudah ada. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan media sosial, baik itu di Twitter, ya, di Twitter ataupun di Instagram, ya, bahkan media sosial anak muda di TikTok itu. Jadi kalau sekarang ini lebih banyak informasi-informasi yang kontra. Jadi mereka mempertanyakan kembali, kenapa sih harus kita membantu warga Palestina yang jauh berada di sana, sementara yang dekat tidak kita bantu, ya. Sampai tadi sore saya melihat postingan dari Instagram di Kabar Muhammadiyah juga, mungkin adminnya sedikit kesal gitu ya. Jadi adminnya membagikan berita bahwa Lajismu membantu bencana, ya, MDMC membantu bencana di sini di Indonesia, ya. Kemudian membantu untuk masalah terkait dengan corona. Tapi itu tidak pernah dibahas sama buzzer-buzzer ini. Tapi ketika MDMC, Muhammadiyah melalui MDMC dan Lajismu ingin mencoba membantu Palestina dan Gaza, pada saat itulah buzzer-buzzer itu mulai menyerang, ya. Kenapa membantu yang jauh? Ada yang dekat, kenapa tidak dibantu, ya. Jadi kalau misalnya kita diam saja, tidak bersuara, maka ya mungkin kita menjadi bagian yang selemah-lemahnya iman. Sebagaimana akhir dari sabda Rasulullah tadi itu adalah apabila engkau melihat kemungkaran, maka bantalah dia dengan hatimu, tapi sesungguhnya itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi mudah-mudahan ada sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, karena seperti yang saya sampaikan di awal, saya hanya berusaha untuk mengumpulkan berbagai referensi yang saya coba kumpulkan terkait dengan awal mula kronologis bagaimana bangsa Israel itu menjajah Palestina. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah sama-sama kita dengar pemaparan dari Dr. Ivan mengenai kronologis dari penjajahan Israel di Palestina, yang mana pemaparan tersebut barangkali membuat kita sangat ingin bersuara ataupun bertindak untuk Palestina. Berikutnya barangkali mungkin bagaimana Dok, kita buat pertanyaan atau tidak? Boleh, tapi kalau misalnya agak berat mungkin izin untuk jadi PR supaya dicari jawabannya. Oh iya, baik Dok ya. Barangkali akan kita buka untuk penanya, untuk 3 orang penanya yang ingin bertanya ataupun berdiskusi. Bagi yang ingin bertanya barangkali mungkin bisa untuk menekan tombol angkat tangan pada yang ada titik 2 di bagian bawah, ataupun bisa langsung berbicara dengan mengaktifkan mikrofonnya.
Picit aja. Udah. Izin bertanya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan kepada Dr. Rifan yang telah memaparkan secara singkat sejarah kronologis penaklukan penjajahan Israel ke Palestina. Di sini saya hanya menanggapi sedikit. Tadi sudah panjang lebar ya, mulai dari penyerangan awal Israel ke Palestina. Dari pemaparan yang dari awal sampai terakhir tadi, maaf ya sebelumnya dokter, dokter belum ada menyampaikan semacam organisasi ataupun yang militan untuk membela Palestina. Karena kita tahu kalau era tahun 80-an, tahun 90-an, kita sering mendengar berita di TV itu ada PLO ya, yang dipimpin oleh Yasir Arafat. Kemudian kalau saat ini yang lebih kita kenal ada Hamas, yang sebelumnya dipimpin oleh Ahmad Yasin. Kemudian dari referensi yang saya baca juga ada yang sebagaimana tadi Bapak Dokter tadi mengatakan bahwa mengutip dari ucapan dari Erdogan untuk membela Palestina itu tidak perlu menjadi Muslim. Setahu saya dari referensi yang saya baca juga ada organisasi dari sekte Kristen itu juga dikenal mempunyai militansi yang tinggi dalam melawan Israel ini, yaitu yang nama organisasinya adalah Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PFLP, yang dipimpin oleh George Habash. Nah, ini saya sekedar menambahi aja Pak untuk melengkapi mungkin atau tadi dari sisi awal penyerangan Israel ke Palestina yang ingin merebut tanah ya. Jadi ini tampaknya perlu kita juga ada untuk kita lebih kenal ya organisasi pembela untuk melawan Israel ini lah. Nah, sekarang kalau di masa sekarang mungkin PLO agak berkurang katanya. Gaungnya kita dengar gitu di berita setelah wafatnya Yasir Arafat. Sekarang Hamas. Jadi bagaimana tanggapan kalian semua ini mengenai front pembela sejauh mana efektifnya pembela ini dalam upaya untuk menghentikan penyerangan Israel ya ke Palestina. Demikian yang bisa saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dok, bagaimana bisa langsung ditanggapi dok? Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya saya membatasi diri Bu untuk tidak membahas organisasi-organisasi tersebut. Makanya saya potong juga tadi sampai kejadian atau peristiwa Al-Nakba. Karena kronologis berikutnya di mana ketika itu Hamas terbentuk, kemudian PLO, baru kemudian yang sekarang yang menguasai secara kita bilang menguasai negara Palestina, yaitu Fatah. Itu saya membatasi diri untuk sebenarnya untuk tidak menyampaikan. Tapi karena sudah disinggung, sepemahaman saya, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi benar bahwa
saat ini yang dianggap yang paling besar kekuatan militernya di sana itu adalah Hamas. Ya, Hamas didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin dan juga 2 orang rekannya, bahkan 1 orang rekannya itu orang dokter, ya, Dr. Ar-Rantisi nama beliau, ya. Cita-cita beliau sangat mulia pada saat itu, ya, ketika Syekh Ahmad Yasin dipenjara, kemudian dipenjara oleh Israel karena pergerakan-pergerakannya terkait dengan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel. Kemudian padahal beliau adalah seorang yang buta, kemudian beliau juga itu istilahnya kalau di medis itu adalah paraplegi. Paraplegi itu artinya anggota geraknya itu sudah tidak bisa digerakkan lagi. Tapi berkat tulisan-tulisan beliau, berkat didikan-didikan beliau, Hamas itu menjadi sangat militan pada saat itu. Ya, beliau sendiri bahkan meninggal dunia ketika melaksanakan sholat subuh. Dari referensi buku yang saya baca, beliau meninggal dunia pada saat sholat subuh ditembak oleh rudal oleh Israel. Begitu pula dengan rekan beliau, Dr. Rantisi, bahkan cita-citanya mulia tadi adalah ingin syahid ditembak oleh helikopter Apache. Dan peristiwa memang benar mencatat bahwa beliau, Dr. Ar-Rantisi, salah satu pendiri Hamas ini meninggal ketika ingin keluar dari rumah, masuk ke dalam mobil, kemudian ketika mobilnya akan dijalankan, tiba-tiba ada helikopter Apache dari Israel langsung menghujamkan rudal-rudalnya ke mobil beliau. Yang terakhir, Bu, yang saya dapatkan ya dari saya juga sering membaca beberapa teman di Aceh yang menurut saya untuk keilmuan terkait dengan Gaza dan Palestinanya itu lebih baik dari saya, karena mereka lebih hampir setiap tahun mereka itu bertemu dengan Syekh Palestina yang dibawa baik itu oleh KNRP, ya, Komite Nasional Rakyat Palestina ataupun ACT di sana. Jadi mereka mengatakan bahwa ada isu menarik sebenarnya kalau kita bahas, kita bawa sampai sekarang. Jadi memang PLO atau Palestina Liberation Organization itu sejak wafatnya Yasser Arafat itu mulai meredup pada saat itu. Itu tampak jelas sebenarnya pada tahun 2005, Bu. Jadi kalau yang saya ingat itu tahun 2005 di Palestina itu kembali mengadakan pemilu. Tapi saya lupa nama tokohnya. Tapi ketika itu Hamas memenangkan pemilu. Pada tahun 2005 itu Hamas memenangkan pemilu, tapi karena hal ini tidak disukai oleh bangsa Barat, karena takut akhirnya dari sisi lain yang pada saat ini menguasai pemerintahan Palestina, yaitu Fatah, yang akhirnya mendapatkan kekuasaan tertinggi untuk menjalankan pemerintahan di Palestina melalui presidennya yang sekarang. Jadi kalau kita lihat dari awalnya di tahun 2005 itu, Fatah di sini mereka masih menyetujui untuk membagi kekuasaan seperti yang disampaikan oleh PBB pada tahun 1947 itu, yaitu membagi kekuasaan antara Israel dan Palestina. Mereka mencoba untuk berupaya merundingkan bahwa kalian harus mengembalikan wilayah Palestina yang lainnya. Tapi sementara di sisi lain Hamas, ya, pejuang-pejuang Hamas itu tidak menerima itu. Mereka menginginkan bahwa Palestina itu adalah suatu keutuhan dan tidak menginginkan adanya bangsa Israel di tanah Palestina, seperti itu. Jadi kedua hal ini adalah saling bertolak belakang gitu kalau misalnya yang saya pahami. Yang satu Fatah yang sekarang memimpin di sana itu berupaya untuk deal-dealan melalui perundingan diplomasi dan lain sebagainya, sementara Hamas menolak perundingan, sama sekali menolak perundingan. Dan ada isu yang berkembang, hal ini pula lah yang menjadi pemicu kenapa Israel menyerang pada saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena di tanggal-tanggal ini di sana itu seharusnya dilaksanakan pemilu. Seharusnya dilaksanakan pemilu untuk memilih pemerintahan yang baru di Palestina. Dan hitung-hitungannya di atas kertas, Hamas itu menang. Jadi kaum Zionis ini akan sangat takut ketika Hamas memimpin Palestina. Kenapa? Mereka itu menolak mentah-mentah adanya pendudukan Israel di wilayah mereka. Sehingga seperti yang kita ketahui, bahkan ya orang Israel sendiri ya yang sangat kita benci ini mengingkari perjanjian mereka sendiri. Ya, ketika rakyat Palestina sudah turun ke jalan merayakan gencatan senjata yang sudah didiplomasikan bersama,
ternyata belum sampai 24 jam bangsa Israel kembali menghujamkan rudal-rudalnya ke wilayah Palestina. Ya, jadi sungguh kejam sebenarnya penjajahan mereka. Tapi kalau misalnya untuk dibahas lebih lanjut ke arah sana, mungkin akan ada kajian-kajian lanjutannya. Benar ya Pak? Seperti yang kita sharing-sharing dengan Pak Laudinur, ini hanya pemantik. Jadi nanti mungkin akan ada bahasan-bahasan lanjutannya, ya mungkin bisa dibahas apa sih yang sebenarnya terjadi, ya kenapa Hamas, mungkin juga dibahas kenapa Hamas dianggap teroris, ya kenapa organisasi yang lain seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada organisasi yang minoritas di sana termasuk dari Nasrani atau Kristen itu juga turut membela tanah mereka di Palestina seperti itu. Ya mungkin akan ada kajian lanjutannya. Jadi sebenarnya untuk malam ini adalah sekedar pemantik supaya giroh kita itu bangkit bahwa ada saudara-saudara kita ya umat muslim ya di penjara di sana ya dan kesulitan untuk menjalankan kehidupannya sebagaimana kita di sini ya. Mungkin kita masih bisa saling bertemu ya, bertegur sapa ya. Sementara mereka di sana untuk keluar rumah saja mereka takut. Keluar rumah mereka takut, di dalam rumah mereka was-was ya. Khawatir rumah-rumah mereka yang menjadi sasaran rudal-rudal Israel yang berikutnya. Mungkin seperti itu Bu, kalau pemahaman saya. Jadi memang kalau saya pribadi saya memang membatasi sebenarnya untuk tidak membahas masalah pergolakan, bisa kita katakan itu terkait dengan pergolakan politik dan juga pergolakan militer yang terjadi di Palestina. Mungkin itu saja Mr. Agus. Oke, baik. Barangkali mungkin Dr. Ipan membatasi agar nanti akan ada kajian berikutnya yang akan kita bahas mungkin barangkali jika disetujui. Oke, itu tadi pemaparan dari Dr. Ipan mengenai tanggapan dari Ibu tentang organisasi militan mana sih yang kira-kira menjadi tandingan untuk Israel. Barangkali seperti itu. Berikutnya mungkin barangkali untuk audiens yang ingin bertanya, untuk 2 orang lagi, kami persilakan. Mungkin sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya, boleh langsung mengaktifkan tombol mikrofonnya. Atau kita tunggu sampai berapa menit kira-kira, Pak? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Sambil tunggu yang lain ini. Ya, Mr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini saudara-saudaraku sekalian beserta DSM pada kesempatan malam hari ini. Tentunya ada satu hal yang ingin kita capai setelah kita ya. Kedengaran Ustaz, Pak? Dengar, Ustaz. Kedengaran nggak, Dok? Jelas Ustaz. Ya. Jelas Ustaz, terima jelas. kasih. Baik. Menurut hemat saya ada satu hal yang ingin kita capai dari kajian kita pada malam hari ini yang bertemakan tentang Palestina, yaitu bagaimana menumbuhkan rasa kepedulian kita sebagai sesama Muslim, yang itu sudah terpantik ya dengan pemaparan dari Dr. Ipan. Tentunya bagi kita yang mendengar akan merasa terpanggil. Namun rasa itu tidak hanya dirasa saja, namun perlu kita buktikan rasa tersebut. Ya, bagaimana kita membuktikan rasa kepedulian kita? Tentu harus kita tampakkan pembuktiannya. Tidak mungkin kita kalau kita ke sana mungkin hal yang mustahil ya. Kalau kita mau ke sana bisa hampir mustahil lah kita katakan. Walaupun masih ada sih kalau Allah berkehendak bisa. Tapi cara hitung-hitungan mungkin kita ya berat lah untuk ke sana. Namun tentu ada cara-cara lain yang bisa kita gunakan, bisa kita lakukan selain hanya sekedar tadi yang selemah-lemah iman tadi sampaikan Dr. Ipan, ya kan? Nah, dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pimpinan ranting Muhammadiyah Kanopan Barat untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh dari pimpinan pusat dan wilayah, maka kita juga akan membuka donasi yang akan kita salurkan nanti ke Palestina. Kalau yang lalu melalui yang kedua ini, yang pertama kemarin dari hasil infak sholat Idul Fitri, dan ini insya Allah akan kita kumpulkan setiap malam Kamis pengajian. Tentunya ya kehadiran kita sangat diharapkan agar kita bisa memenuhi ataupun mengisi kotak yang kita khususkan untuk Palestina. Jadi untuk itu kami menghimbau dari pimpinan ranting Muhammadiyah Kanopan Barat untuk kiranya yang berhadir pada malam hari ini yang ikut dalam kajian ini untuk hadir nanti di pengajian malam Kamis. Walaupun nggak hadir bisa dititipkan infaknya, infak yang terbaik tentunya ya. Barangkali demikian saja. Jadi ini hanya himbauan sekedar mengisi waktu. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi tambahan dari Ustadz Ilyas, yaitu karena mungkin secara rasional kita tidak bisa untuk datang langsung ke Palestina, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk Palestina di daerah-daerah kita. Misalnya tadi dengan infak, infak yang terbaik yang kita miliki yang bisa kita lakukan untuk ataupun kita berikan untuk Palestina. Baik, berikutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menambahkan. Ini kita menunggu ini dari Ibu Laila Tanjung. Untuk saat ini pas Ustadz Dinur. Mungkin untuk kajian berikutnya sedang dipersiapkan dari
sudut pandang yang lain. Ya Bu ya. Yang jelas memang apa yang disampaikan beberapa yang sudah termasuk Dokter Ipan dan yang lain, paling tidak ini menjaga apa kita ya, rasa kemanusiaan atau hero kita akan penderitaan dari saudara kita sesama manusia, ya, apalagi sesama Muslim ya. Jadi insya Allah kita coba lagi nanti untuk terus mengasah rasa kita. Mungkin ini juga bagian dari literasi terhadap perjuangan kemanusiaan di Palestina. Mungkin sekedar itu, Mr. Agus. Oke, baik Pak. Mungkin barangkali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, barangkali nanti kita tunggu untuk kajian-kajian yang berikutnya mengenai Palestina ataupun tentang kajian-kajian yang lainnya. Saya rasa cukup demikian untuk pengajian kita pada malam hari ini. Dengan berakhirnya penyampaian Bapak tadi, dengan untuk mengakhiri acara pengajian kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Oke. Demikian pengajian pada malam ke-14 pada tahun ini, pada Senin 12 Syawal 1442 Hijriah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dokter Ipan. Sama-sama Ustaz. Luar biasa. Masya Allah. Sedikit-sedikit Ustaz. Karena bergaul sama gimana ya? Ya alhamdulillah waktu di Banda Aceh itu KNRP-nya juga sering datang ke kampus. Bawa syekh dari sana, termasuk yang peristiwa Mapi Marmara itu juga yang relawan yang di dalam kapal langsung yang dibawa mereka. Jadi ya mereka cerita gimana bengis dan kejinya tentara Israel itu, bahkan yang bukan orang Gaza sendiri saja mereka tembakin, membabi buta di atas kapal yang dibilang kapal kemanusiaan gitu kan. Baik, sudah bisa kita tutup room kita ya. Terima kasih Dokter yang sudah bersusah payah waktu yang cukup singkat mencari referensinya. Dan kepada yang lain, terima kasih atas kesediaan bergabung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan doa kita juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan yang terbaik untuk saudara-saudara kita. Ya, kita tutup ya ruang ini. Alhamdulillah, kajian pembukaan berhasil.